Dua kasus COVID-19 varian Omikron kembali terdeteksi masuk ke Indonesia pada Jumat 17 Desember lalu. Lantas bagaimanakah awal mula virus tersebut masuk dan hal apa saja yang harus diwaspadai ketika varian Omikron masuk ke Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Dua kasus COVID-19 varian Omikron terdeteksi Jumat 17 Desember lalu. Dengan tambahan temuan ini, total saat ini ada 3 kasus varian Omikron di Indonesia yang sudah terdeteksi. Dalam keterangan tertulis Kementerian Kesehatan, 2 pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi terbaru adalah 2 orang laki-laki berusia 40 dan 50 tahun yang baru saja kembali dari Inggris serta Amerika Selatan. Adapun pasien Omikron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu atas inisial N, seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Kemayoran. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan pada tanggal 14 dan 15 Desember lalu. 2 pasien ini terkonfirmasi Omikron setelah menjalani karantina wajib 10 hari seusai kembali dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa sistem proteksi pemerintah berjalan dengan baik untuk mencegah penularan dari pendatang dari luar negeri yang terjangkit virus COVID-19. Pemerintah mewaspadai munculnya varian Omikron sebab mutasi baru dari COVID-19 ini belum diketahui potensi dampaknya yang dikhawatirkan dapat mengancam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dan juga beriringan dalam mewaspadai ancaman gelombang baru COVID-19 tersebut. Lantas, akankah masuknya varian Omikron ke Indonesia akan menghambat pemulihan ekonomi? Dan langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini? Saksikan pembahasan selengkapnya di IDEX Precision Closing Market. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lalu saya juga sempat membahas terkait varian Omikron ya. Tapi pada waktu itu kondisinya varian Omikron belum masuk ke Indonesia. Dan ternyata pertanggal 15 Desember, 1 kasus varian Omikron ini ditemukan di Indonesia, yaitu petugas kebersihan rumah sakit darurat ya COVID-19 Wisma Atlet. Itu terdeteksi adanya varian Omikron. Kemudian tambah lagi pemirsa, ternyata per 17 Desember 2 kasus varian Omikron ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang baru masuk ke Indonesia ini ya, 2 kasus baru ini disinyalir datangnya dari warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Jadi 2 laki-laki datang, 1 dari Inggris, kemudian 1 lagi dari Amerika. Padahal kita tahu ya, beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika ini sudah terkonfirmasi masuk atau sudah terinfeksi varian Omikron. Nah, saat ini ada beberapa negara, bahkan sudah banyak ya, lebih dari 30 negara yang menyatakan bahwa di negara tersebut memang sudah ada varian Omikron nih pemirsa ya. Salah satunya Inggris, Amerika, kemudian Hong Kong, India, Denmark, kemudian juga negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia itu juga sudah mulai mengkonfirmasi bahwa varian Omikron masuk di negara tersebut. Jadi dikhawatirkan ini ketika semakin banyak masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang keluar negeri kemudian pulang lagi ke Indonesia, ini bisa membawa varian Omikron pemirsa. Dan ternyata menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, sekitar 37.214 WNI itu pergi ke luar negeri jelang Nataru ini. Kemudian sekitar 40.557 WNI datang ke Indonesia itu pertanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2021, dan data tersebut memang dilihat dari lalu lintas ya atau pergerakan masyarakat yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian itu kan untuk WNI nih pemirsa. Dan dari sisi lain, WNA yang masuk ke Indonesia ini pertanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2021 mencapai 13.931 orang. Kemudian WNA yang keluar dari Indonesia ini mencapai 14.421 orang. Jadi memang pada awalnya kan Omikron ini hanya terdeteksi di Afrika Selatan, kemudian menyebar ke 11 negara, dan saat ini sudah lebih dari 30 negara termasuk Indonesia menyatakan bahwa masing-masing negara memang sudah terkonfirmasi atau sudah ada varian Omikron yang masuk di negara tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sejauh ini juga telah merubah atau merevisi aturan-aturan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Omikron di Indonesia. Apa sajakah itu pemirsa? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini.
Ya, dan tentunya pemirsa saat ini juga pemerintah telah mengetatkan perjalanan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya juga ada beberapa aturan yang dirubah nih oleh pemerintah kepada para pelaku perjalanan. Nah, untuk perjalanan di dalam negeri sendiri syaratnya ya perjalanan jarak jauh. Yang melakukan perjalanan atau pelaku perjalanan harus sudah divaksin penuh atau sudah 2 kali vaksin. Kemudian harus menyertakan surat antigen yang hasilnya negatif maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian anak-anak yang ingin melakukan perjalanan jauh itu harus PCR ya, bukan antigen tapi PCR. Maksimal itu 3 kali 24 jam untuk perjalanan udara dan antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat dan laut. Kemudian bagi orang dewasa yang belum divaksin dengan alasan apapun ya, alasan kesehatan contohnya, itu tetap tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jarak jauh. Kemudian untuk perjalanan ke luar negeri, salah satunya yang cukup diperketat adalah ketika ada warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia, itu harus karantina selama 10 hari pemirsa. Pada awalnya memang hanya 3 hari saja ya sebelum ada varian Omikron. Kemudian ketika kasusnya terkonfirmasi ada di Indonesia 1 orang ya, itu diketatkan lagi menjadi 7 hari dan saat ini lebih diketatkan lagi menjadi 10 hari pemirsa. Memang kita di sisi lain harus mengapresiasi langkah pemerintah untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi tapi juga mencegah penyebaran varian Omikron semakin luas di Indonesia. Kemudian pemirsa, sebenarnya ada beberapa usulan juga beberapa waktu lalu dari DPR agar pemerintah ini membatalkan keberangkatan umroh. Dan akhirnya tadi sudah disampaikan juga di segmen sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama akhirnya menunda, bukan membatalkan, tapi menunda keberangkatan umroh yang harusnya di akhir tahun ini diberangkatkannya itu pada Januari 2022 mendatang. Dan pemerintah juga telah membatalkan penerapan PPKM level 3 ya. Kalau beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat ingin menerapkan PPKM level 3 menjelang momen Nataru tapi akhirnya tidak jadi. Hanya ada beberapa aturan yang dirubah. Nah, kalau dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini, kita bisa mencermati sebenarnya pemerintah ini sedang terus berupaya untuk menjaga kebangkitan ekonomi kita ya. Karena memang sudah ada beberapa indikator yang menunjukkan atau menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sekarang sudah mulai pulih nih, meskipun memang pulihnya belum 100% seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, tapi perlahan-lahan peningkatannya juga sudah mulai terlihat ya pemirsa. Salah satunya di tahun 2021 ini pada kuartal kedua lalu ekonomi kita itu tumbuh sekitar 7,07%. Kemudian di kuartal ketiga tumbuh 3,51%. Memang lebih rendah sih dibandingkan kuartal 2 karena memang ketika ingin memasuki kuartal 3 itu tepat momentumnya dengan masuknya varian Delta. Kemudian kita lihat lagi dari indeks keyakinan konsumen ya, pada bulan November ini mencatatkan 118,5 dan tentunya IKK atau indeks keyakinan konsumen pada November ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Oktober, hanya sekitar 113,4. Kemudian pemerintah juga mencatatkan mobilitas masyarakat pada bulan November ya, ini tumbuh sekitar 1,6%. Nah, dari meningkatnya mobilitas masyarakat juga sudah mulai memberikan kode begitu ya, akhirnya ekonomi Indonesia ini sudah mulai pulih kembali pemirsa. Karena sebenarnya ekonomi ketika ingin bergerak, ketika ingin pulih itu membutuhkan yang namanya mobilitas dan pergerakan dari masyarakat. Kemudian ada beberapa indikator lainnya yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia atau ekonomi negeri kita ini juga sudah mulai membaik nih. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya, pemirsa, meskipun memang indikator pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat ya dari indeks keyakinan konsumen, kemudian PMI kita pada November meskipun turun dari bulan sebelumnya tapi tetap yang tertinggi di Asia Tenggara. Nah, pertama kali varian Omikron ini masuk Indonesia memang sempat memberikan efek kejut gitu ya terhadap perekonomian. Salah satunya terlihat dari indeks harga saham gabungan
yang melemah di level 6.584 pada 17 Desember 2021. Meskipun banyak pihak yang menyatakan katanya nih varian Omikron sih tidak akan berdampak terlalu banyak ya, atau tidak akan merusak perekonomian seperti yang dilakukan oleh varian Delta di waktu-waktu sebelumnya pemirsa. Karena memang pemerintah ini telah menyiapkan beberapa antisipasi lah untuk mencegah penyebaran varian Omikron agar tidak semakin luas di Indonesia menjelang momen libur Nataru ini. Kemudian juga di sisi lain tetap ada kekhawatiran dari para pelaku usaha karena ketika varian Omikron ini meluas gitu ya, menyebarnya semakin banyak, pemerintah akan melakukan pengetatan ya, atau mungkin memberlakukan kembali PPKM level 3 atau mungkin level 4. Nah inilah yang dikhawatirkan karena secara tidak langsung sebenarnya varian Omikron ini memberikan efek psikologis kepada para pelaku usaha. Kalau mobilitas masyarakat diperketat lagi, artinya mungkin mereka pendapatannya juga akan tergerus kembali pemirsa. Dan tentunya meskipun katanya sih tidak akan berdampak terlalu banyak gitu ya pada kuartal keempat di tahun ini, pemerintah juga optimis bahwa di kuartal keempat 2021 ekonomi kita akan tumbuh di kisaran 5% nih pemirsa. Tapi tetap saja kita perlu waspada ketika memang varian Omikron ini tidak akan berdampak serius pada kuartal keempat. Hati-hati, kita ini sedang ingin masuk begitu ya ke momen libur Nataru nih. Takutnya ketika ada momen Nataru tersebut ya, mobilitas masyarakat meningkat, akhirnya nanti varian Omikronnya menyebar dan itu efeknya baru akan terasa di kuartal pertama 2022. Nah, kalau nanti di kuartal pertama 2022 pemerintah mulai memberlakukan beberapa pengetatan, akan ada beberapa sektor ya di Indonesia ini yang dikhawatirkan akan semakin terancam gitu. Salah satunya sektor retail, kemudian pariwisata beserta turunannya termasuk restoran, kemudian juga transportasi dan lain-lain. Apalagi pada dasarnya pemirsa ketika memasuki kuartal 1 di tahun baru gitu ya, konsumsi masyarakat selalu lebih sedikit dibandingkan di kuartal 4 di tahun sebelumnya. Apalagi kalau ada varian Omikron menyebar luas gitu ya, ini dikhawatirkan akan sangat mengganggu pemulihan ekonomi dan pergerakan ekonomi di tanah air. Kemudian sebenarnya langkah apa lagi sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi dan juga mencegah penyebaran Omikron agar tidak semakin luas? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Dikutip dari laman covid19.go.id, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan, ada 4 langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran varian Omikron. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama ialah mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara. Berikutnya meningkatkan whole genome sequencing atau untuk mendeteksi adanya varian Omikron di dalam negeri. Genome sequencing COVID-19 adalah upaya melihat urutan kode genetik. Metode ini bermanfaat sebagai salah satu kunci penanganan infeksi COVID-19 akibat virus corona yang tengah melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah juga harus memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman dan menggerakkan testing dan tracing yang diutamakan pada pelaku perjalanan dari luar negeri. Tidak hanya kedatangan dari negara tertentu saja, namun harus berlaku terhadap kedatangan dari semua negara. Selanjutnya, pemerintah mengatakan upaya antisipasi Omikron dengan mempercepat vaksinasi pada anak. Saat ini pemberian dosis pertama sudah mencapai lebih dari 119.225 dengan penyuntikan per hari mencapai 10.000 anak. Adapun varian yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan tersebut juga lebih banyak menginfeksi usia muda, sehingga varian ini cukup berbahaya. Apalagi Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah mengklasifikasikan varian ini sebagai variant of concern alias varian yang diwaspadai. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, tentunya untuk menghentikan penyebaran Omikron di tanah air sebenarnya tidak hanya satu atau dua pihak saja yang harus bekerja keras, tapi harus bersinergi atau kolaborasi, ini penting. Termasuk kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah bagaimana caranya agar varian Omikron ini tidak menyebar semakin luas ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah tentunya menggunakan masker dan juga untuk menjaga jarak harus terus diterapkan. Artinya protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita harus selalu menjalankan, jangan sampai abai meskipun kita udah vaksin 2 kali pemirsa ya. Kemudian juga ada beberapa tips lainnya yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran Omikron. Ini salah satunya adalah dengan membuka jendela
untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam ruangan ya. Kemudian selanjutnya adalah menghindari ruangan yang ramai dan berventilasi buruk. Dan memang lagi-lagi ya butuh kolaborasi untuk menghentikan penyebaran Omikron di Indonesia. Karena varian Omikron ini apabila menyebar semakin luas di Indonesia, maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kalau kita cermati lebih jauh lagi, ancaman pemulihan ekonomi global ya itu tidak hanya dari Omikron saja, tapi sudah ada inflasi ya, terutama di Amerika Serikat yang inflasinya sudah cukup tinggi. Kemudian Bank Sentral Amerika Serikat juga telah menghentikan beberapa stimulus. Nah biasanya kalau Amerika Serikat ini melakukan satu kebijakan atau mengeluarkan kebijakan lah, ini akan berdampak terhadap negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Memang mungkin ada juga yang berpikir kenapa sih kita harus membantu pemerintah untuk melandaikan COVID-19 di Indonesia gitu ya, karena kalau pandemi COVID-19 ini tidak akan berakhir gitu ya, angkanya naik terus, maka yang dirugikan adalah kita sendiri, merusak ekonomi kita. Contohnya mungkin nanti tempat Anda bekerja harus melakukan efisiensi karyawan, mungkin bisa saja Anda yang kena gitu ya. Jadi memang kita harus bekerja sama dari berbagai pihak, kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menghentikan penyebaran varian Omikron di tanah air, tentunya dari kita untuk kita juga pemirsa.